Shalom teman-teman, aku diberkati. Jumpa lagi bersama saya Rizna Hutapea di channel YouTube kita, Aku Diberkati. Nah teman-teman, kali ini saya sedang berada di Kota Langkat, di Puncak Akoy. Nah di sini tuh pemandangannya sangat bagus, tapi berhubung karena ini sudah jam 7, jadi sudah gelap ya, kita tidak bisa lagi melihat pemandangan yang indah. Tapi tidak apa-apa, di sini sangat dingin ya, sangat sejuk. Nah di sini saya ingin menyampaikan sedikit motivasi buat kita nih para perempuan. Jika kita disakiti, kita ditinggalkan, kita dikhianati, kita ditipu ataupun didustai sama seorang laki-laki, nggak usah berlarut-larut dalam kesedihan, nggak usah galau-galau, nggak usah nangis-nangis hanya karena laki-laki. Karena apa? Hidupmu berharga guys. Kamu wanita yang mahal, wanita mahal ataupun barang yang mahal pasti susah untuk didapatkan. Nah gitu juga dengan kita. Kita harus buat bahwasanya hidup kita itu berharga. Nah, jika dia meninggalkan kita, jika seorang laki-laki meninggalkan kamu, ya anggap saja dia bukan jodoh kamu dan berpikir positif. Jika dia meninggalkan kamu, berarti Tuhan akan memberikan yang jauh lebih baik dari dia. Positif thinking aja. Nah, dan di sini juga teman-teman, kalau contohnya dia membohongi kamu, mengkhianati kamu, ataupun meninggalkan kamu demi perempuan lain, seharusnya kamu bahagia, seharusnya kamu bersyukur. Karena apa? Sebelum kamu melanjutkan ke jenjang yang lebih serius ataupun ke jenjang pernikahan, kamu tahu sifat aslinya dia. Karena apa? Lelaki yang berani meninggalkan seorang wanita hanya demi perempuan lain, itu biasanya adalah laki-laki yang murahan. Nah, lelaki yang meninggalkan seorang wanita hanya karena wanita lain, itu adalah orang yang tidak tahu bersyukur. Orang bodoh yang meninggalkan sebongkah berlian hanya untuk sebuah imitasi. Lelaki bodoh yang meninggalkan barang berharga hanya untuk mendapatkan monja. Nah, jadi positive thinking aja ya. Jadi kalau contohnya ada di antara teman-teman semua yang lagi mendengarkan video ini, ada di antara teman-teman semua yang sekarang ini sedang mengalami kesakitan ataupun sakit hati, diputusin pacar, ditinggalin pacar, diselingkuhin pacar, santai aja. Saya juga pernah mengalami hal yang sama. Nah, di sini juga teman-teman, saya ingin menceritakan sedikit tentang kisah cinta saya, di mana saya berpacaran dengan seorang laki-laki. Ya, saya katakan di saat saya bersama dengan dia, saya merasa baik-baik aja, saya merasa nyaman dengan dia. Dan sampai dia mengenalkan saya ke keluarga besarnya, ibunya, adik-adiknya, hampir semua keluarganya mengenal saya. Dan bahkan keluarganya sangat dekat dengan saya. Nah, di saat seperti itu, di saat seorang wanita diperkenalkan ke keluarganya, dia pasti punya rasa, oh dia berarti benar-benar serius sama aku. Ternyata belum tentu. Di saat seorang lelaki mengenalkan kamu ke keluarganya, ke orang tuanya, belum tentu dia benar-benar serius sama kamu. Bisa aja dia hanya berusaha mengambil hati kamu, meyakinkan kamu, supaya apa? Supaya dia bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Nah, jadi pengalaman saya teman-teman, setelah saya dikenalkan dengan keluarganya, saya sudah dekat dengan keluarganya, ternyata hanya selang beberapa waktu, di saat saya agak ada terpisah jarak dari dia malah selingkuh sama wanita lain. Nah, dia malah selingkuh sama wanita lain. Nah, kalau contohnya wanita yang diselingkuhinya itu lebih baik dari saya, lebih cantik dari saya atau sebagainya, ya no problem, tidak jadi masalah. Nah, saya juga seperti itu, saya berpikir begini, jika dia meninggalkan saya hanya karena wanita lain, ya tidak jadi masalah. Atau jika seorang laki-laki itu meninggalkan saya demi wanita lain, ya saya biarkan, saya persilahkan. Jika dia berani mengkhianati cinta kamu, ya dia berani mengkhianati cintanya kita, dia selingkuh sama wanita lain, ya lepaskan saja. Tidak perlu untuk dipertahankan. Lepaskan, biarkan dia bahagia dengan pilihannya. Nah, karena apa? Di saat dia pergi dari kamu, di luar sana pasti sangat banyak yang ngantri untuk dapatin kamu. Nah, jadi di saat dia pergi ninggalin kamu, maka orang-orang lain tadi yang mengantri untuk mendapatkan kamu, yang sepenuh hati berusaha untuk mendapatkan kamu, mereka akan punya kesempatan. Nah, dan jika yang buruk itu sudah pergi, maka yang terbaik pasti akan datang. Tuhan pasti akan selalu memberikan yang terbaik. Nah, dan juga begini teman-teman ya, menurut saya jodoh itu adalah gambaran diri. Jika kamu baik, kamu pasti akan mendapatkan jodoh yang baik. Begitu juga sebaliknya. Jadi kita tidak perlu memaksakan untuk mendapatkan
seseorang yang kita sukai, seseorang yang kita cintai. Karena apa? Jauh lebih baik kita dicintai daripada kita mencintai. Tapi yang pasti, kasih itu harus selalu kita terapkan dalam kehidupan kita. Kita harus selalu bisa mengasihi orang lain. Kita juga harus bisa selalu menebarkan kasih dimanapun kita berada. Nah, seperti contoh yang tadi, si laki-laki ini meninggalkan saya, ya saya biarkan saja, pergi saja. Saya tidak butuh kamu, saya tidak butuh kamu dalam kehidupan saya. Karena apa? Karena berarti kamu bukan yang terbaik untuk saya. Karena saya justru bersyukur, berterima kasih, dia pergi meninggalkan saya, pastinya Tuhan akan menggantikannya dengan lebih baik. Nah, jadi walaupun di saat ini saya tidak punya pacar, yang pastinya di luar sana Tuhan sudah menyiapkan jodoh yang terbaik untuk saya. Amin. Nah, pastinya amin dong ya. Kita juga harus berpikiran seperti itu. Nah, di saat dia meninggalkan kita, kita tidak perlu berlarut-larut dalam kesedihan. Kita tidak perlu marah, kita tidak perlu mengutuk dia. Cukup kita doakan dia supaya dia bisa bahagia dengan pilihannya sendiri dan kita mendapatkan yang terbaik yang daripada Tuhan. Nah, salam kasih, salam damai untuk teman-teman semua. Semoga mendapatkan jodoh yang terbaik dan jangan lupa doakan tipe pasangan yang kamu inginkan. Doakan kepada Tuhan, minta kepada Tuhan, yakin dan percaya bahwasannya Tuhan akan menyiapkan dan menyediakan untuk kamu. Salam dari saya Risna Hutapea. Jangan lupa untuk selalu like, share, komen, dan subscribe channel Aku Diberkati dan channel Risna Hutapea juga. Dan jangan lupa bunyikan loncengnya. Oke, salam sukacita buat kamu. Tuhan Yesus memberkati.